Episode 63. Menerima. Mata Erem berkaca-kaca saat menatap semua orang yang ada di sana. Tidak pernah terbayangkan jika dia akan mendapatkan kabar sebaik ini. Ternyata keluarganya menerima keadaannya yang tengah mengandung anak Angga. Mereka juga langsung merestui hubungannya dengan Angga. Padahal sebelumnya dia sangat takut kalau hubungan mereka akan ditentang keluarga besar karena hamil di luar nikah. Erem bukan tidak tahu diri karena dia sudah dibesarkan oleh keluarganya ini. Namun dia juga tidak bisa menahan hatinya yang sejak dulu hingga sekarang yang hanya memilih Angga. "Delo, kamu juga gak marah kan?" tanya Erem kembali dengan mata yang berkaca-kaca. Delo merangkul bahu Erem dan mendekapnya. "Bukankah sudah ku bilang bahwa kamu dan Kak Angga berhak bahagia, bukan?" jawab Delo tersenyum. "Terima kasih." Erem dan Delo saling berpelukan. Setelah Mami Alia dan Om Makar memberikan restunya, tentu itu menjadi kebahagiaan yang tak ternilai untuk Erem. Sempat mengira bahwa Delo tidak akan pernah menyetujui hubungan terlarangnya dengan Angga. Tapi setelah mengetahui jika semuanya menerima, tentu saat ini Erem merasa lega. "Terima kasih, Mam. Oma, Lala, aku sangat bahagia sekali," ucap Erem terseduh. "Sebenarnya sudah sejak lama kita memutuskan untuk menjodohkan kalian." Tapi kami takut kalau Angga ataupun kamu tidak suka dengan ide kita, sayang, ucap Alia membelai rambut Erem. "Ya, meskipun status Erem saat ini adalah putri angkat mereka, toh tidak ada yang melarang untuk bisa semakin mengikat hubungan di antara Erem dan Angga." Erem tentu saja terkejut dengan ucapan Mami Alia. Dia tidak menyangka bahwa ternyata dia dan Angga memang sudah dijodohkan. "Mungkin kalian memang sudah berjodoh, Rum. Selamat ya. Akhirnya kakakku yang paling tampan bisa mempunyai pasangan yang tepat, seorang gadis cantik dan baik hati seperti saudariku ini," ucap Delo memeluk Erem kembali. Tentu saja mereka semua sangat setuju dan sangat menyayangi Erem, karena mereka sudah tahu Erem gadis seperti apa. Erem sangat baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh-aneh, tidak seperti kebanyakan gadis lain di luar sana. Suasana penuh kebahagiaan itu terpancar dari wajah mereka. Entah kenapa semuanya berjalan sesuai keinginan Angga dan Erem, bahkan tidak ada kendala sama sekali. Sudah, terharu dan bahagianya ditunda dulu. "Sekarang kita harus bawa Erem ke dokter untuk diperiksa," ucap Alia. "Nanti dulu, Mam. Kasihan Erem. Dia baru dari perjalanan jauh dan harus istirahat dulu," ucap Dela. "Iya, sebaiknya Erem istirahat dulu," ucap Oma Kara. "Besok baru kita ke rumah sakit," tambah Omar becah. Angga dan Rian kembali masuk ke dalam rumah. Mereka melihat kebersamaan di ruang keluarga dengan penuh canda tawa. Mata lang Angga menatap penuh cinta pada Erem. Dia segera menghampiri pujaan hatinya itu. "Grip." Erem yang masih asyik bercengkrama itu sangat terkejut ketika merasakan sebuah pelukan dari belakang. Matanya melebar saat merasa pelukan itu tidak asing baginya. "Sayang, akhirnya kita mendapatkan restu dari Dedi," ucap Angga. Dagu pria itu diletakkan di atas kepala Erem. "Egem, hei, lepaskan Erem. Kalian dilarang berpelukan di depan kami semua," seru Del menarik lengan kakaknya itu. "Bilang saja kamu irikan karena kekasihmu tidak ada di sini," jawab Angga mengejek adiknya itu. Del bersedekap dada dan mendengus. Erem merasa tidak enak sendiri. Apalagi dua oma terlihat tersenyum melihat ke arah mereka. "Kak Angga, lepaskan. Aku gerah nih," ucap Erem meronta. Dia sudah sangat malu dipeluk seperti ini di hadapan semua. "Kenapa sayang? Kita ini kan sepasang kekasih. Jadi ya wajar kan bila aku memelukmu," ucap Angga tidak memperdulikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Padahal di situ semua orang sedang berkumpul.
Rian yang melihat kelakuan putranya itu menghela napas. Kenapa bisa mirip sekali dengan dirinya yang begitu memuja Alia sang istri? Rian Jeti teringat masa mudanya dulu, di mana dia begitu tergila-gila pada Alia. Dia pun berjalan ke arah Angga dan menjewer telinganya. "Alo Dedi, sakit," seru Angga langsung melepaskan tangannya dari tubuh Erem. "Kamu ini apa tidak bisa melihat situasi dan tempat?" Semuanya yang berada di ruangan itu sontak tertawa. Dedi saja selalu bermesraan sama Mami juga tidak tahu tempat kan? Ucap Angga tidak terima. "Iya tuh, Dedi kan budak cintanya Mami," Della menambahkan. Alia hanya menggelengkan kepalanya melihat perdebatan putra-putrinya itu dengan sang suami. Dedi kan sudah menikah, kalau mau bermesraan di mana saja ya itu wajar kan? Jawab Rian melepaskan tangannya dari telinga Angga. Kemudian duduk di samping sang istri. "Iya deh, Dedi menang," ucap Angga. "Mengalah." Kemudian pria itu duduk di samping Erem dan merangkul bahu kekasihnya itu. Bersambung.